Juan Jua Sile, Jua-jua sile, Juan Jua, jua-jua. Toba Sastrawan Mani, Permenku. Bang Bro. Iya, mudah-mudahan Silih dan Silih Permenku Toba dalam keadaan sehat di Jogja ya, Silih ke Jakarta dah. Amin. Jadi malam ini kita bincang-bincang sedikit. Kan di dunia maya ini ya banyak kali istilahnya ide-ide anak muda. Selain ide-ide juga mereka banyak keluhan. Ya, banyak mempersoalkan. Tapi kalau stop hanya keluhan dan ide di dunia maya tentu kurang greget lah gitu kira-kira. Jadi topik kita hari ini tentang kira-kira eksistensi budaya Pakpak. Jadi nanti diskusi kita ini kita akan share melalui YouTube kita di Lister Bruto Channel. Jadi kita mulai aja ya Li ya, coba ya. Jadi Siap, Le. Kepada para penonton setia saya dimanapun berada, hari ini saya kedatangan dua tamu, yaitu satu generasi muda lah, yaitu Bapak John Banurea ya. Sili John Banurea tinggal di Jakarta ya, atau nanti kenalkan diri lah secara singkat. Kemudian satu lagi, ini kebanggaan saya juga, permen saya, Toba Sastrawan Mani, sekarang ini tinggal di Yogyakarta, jadi dosen di UNJ. Jadi saya di sini bisa dikatakan bahwa Toba ini adalah kaum milenial lah ya, bisa ya. Kalau sini mungkin sudah nggak milenial juga ya, tanggung ya. Jadi ini lintas generasi, saya 60 tahun lebih, mungkin Pak Silih John di bawah saya sedikit ya, baru muda. Jadi itulah kira-kira nanti kita diskusikan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi topik kita hari ini Toba adalah bagaimana kebudayaan Pakpak ini ke depan, baik dari sisi pengembangan, pelestarian, atau dengan kata lain adalah eksistensi kebudayaan Pakpak. Mungkin saya mau minta pendapat dulu dari Pak Silih John Banurea. Apa kira-kira yang perlu dilakukan untuk melestarikan atau mengembangkan atau apalah namanya tentang kebudayaan Pakpak ini. Tapi sebelum menjawab itu tentu kenalkanlah dirinya secara singkat saja. Silakan, Silih Banurea. Ya, baik. Terima kasih, Silih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya John Banurea, asli dari Salak. Rumah saya persis di belakang Gereja Blogah. Oh, gereja besar ya. Saya lahir di Salak, sekolah dari SD sampai SMA di Salak, terus pernah kuliah bahasa Jepang di Sastra USU. Ya. Dan selanjutnya saya bekerja di daerah Bekasi di perusahaan Jepang dan Astra, bergerak di bidang otomotif hingga saat ini. Iya. Kira-kira bagimu. Iya, mungkin langsung saja dijawab kira-kira pertanyaan saya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya Pakpak ini? Jadi gini Li, ini sebenarnya pengamatan saya sebenarnya. Iya, dari jauh lah. Pengamatan saya itu banyak sebenarnya faktor, hal-hal yang harus kita benahi. Iya. Yang pertama itu adalah kenapa sih orang Pakpak enggan memakai bahasa Pakpak, adat dan budaya Pakpak. Iya. Nah, menurut pengamatan saya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah tidak ada pihak yang semacam menginstruksikan atau semacam mendikte bahwa
kalau orang Pak seharusnya menggunakan adat budaya Pak. Iya. Jadi tidak ada pihak yang berkompeten atau pihak yang punya otoritas untuk menginstruksikan itu kepada warga Pak ataupun kepada marga-marga Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, adat Pak itu sebenarnya sangat kaya ragamnya. Iya. Tetapi sampai saat ini kurang istilahnya di repackage ataupun kurang dikemas sedemikian rupa sehingga kelihatannya kurang menarik, maknanya kurang mendalam, sehingga membuat orang kelihatannya agak kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri untuk melakukannya. Jadi pengamatan, ya, untuk melakukannya. Jadi di bawah alam sadar orang Pak menurut saya nih, di bawah alam sadar orang Pak, walaupun dia enggan untuk mengutarakannya, mengatakan bahwa adat suku lain itu sepertinya lebih menarik, sepertinya lebih teratur, sepertinya lebih terorganize daripada adat Pak. Iya. Itu yang saya tangkap dari hasil dari hasil pengamatan saya. Iya. Jadi kesalahannya di mana itu? Siapa yang salah? Sebenarnya sebenarnya kalau dibilang salah siapa, ya salah kita semua gitu. Iya, pastinya. Salah kita semua, iya. Karena kita terlambat menyadarinya. Iya. Walaupun sekarang saya lihat, saya juga sangat bangga kepada beberapa anak muda yang gencar sekali itu untuk menyuarakan budaya dan adat Pak. Tetapi mungkin pendekatannya, approach-nya itu masih belum terarah. Iya. Ya, belum terarah. Jadi masih sekedar membicarakan di media sosial, kritik, mengkritik, masih sebatas itu. Tapi itu pun sudah permulaan yang sungguh bagus, ya. Nggak sampai kepada jalan keluar bagus. Ya, belum sampai ya. Ya, tapi itu sudah permulaan yang sangat baik. Artinya artinya sudah timbul kesadaran, sudah timbul awareness. Memang harusnya dimulai dari titik itu. Iya. Jadi menurut tadi bilang Silih kan itu kesalahan semua. Berarti tanggung jawab itu bagi semua warga Pak kan, tidak hanya bagi segelintir orang atau sekelompok orang. Itu betul. Kemudian kan kalau kita lihat media sosial banyak kali keluhan-keluhan daripada seperti tadi generasi muda yang peduli, tapi masih pada tataran keluhan. Kalau saya melihatnya tidak sampai kepada jalan keluar, ya. Jadi menurut Silih siapa saja kira-kira yang bisa berperan? Tentu tadi semua masyarakat harus berperan. Karena apapun dikatakan oleh para tokoh, stakeholder, kalau kita sendiri nggak mau, kan nggak ada gunanya juga kan? Iya. Kalau menurut saya sih banyak memang yang harus dilakukan. Tetapi salah satu menurut saya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya semua orang Pak, semua insan Pak, semua yang ada keterkaitannya dengan Pak, merasa bangga terhadap adat dan budaya Pak. Itu yang harus kita bangun. Itu intinya sebenarnya. Ya, itu dulu. Kalau kebanggaan itu sudah muncul, akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal berikutnya. Iya. Oke, untuk Toba, kira-kira pertanyaan sama, gimana tanggapannya selaku anak milenial? Apa kira-kira pendapatnya? Lihat saja, Bro. Jadi memang menurut saya juga mengamati juga ya, tapi bukan ahli budaya juga. Tapi memang saya itu memang dari dulu itu memang khususnya karena memang nama saya itu Toba ya. Jadi orang selalu bertanya tuh,
kamu Pak atau bukan. Jadi saya selalu mencoba mencari pembenaran ataupun pengetahuan saya ini sebenarnya gimana kan gitu ya. Pak itu bagaimana. Jadi saya memang dari awal itu udah concern. Kemudian saya juga dibantu misalnya kalau kita ingat sebetulnya kalau di Sidikalang itu dulu tahun 60-an kan sebenarnya ada tragedi sebetulnya bahwa memang kita Pak itu kan agak sedikit-sedikit Termarginalisasi. terintimidasi. Ya. Gitu. Kemudian ada insiden di situ. Kemudian itu kan diceritakan sama orang tua kan gitu ya. Diceritakan orang tua dia. Kemudian kesadaran sejarah itu saya pikir perlu juga mampu. Artinya pengetahuan tentang sejarah itu perlu juga begitu. Jadi dengan adanya cerita itu saya kemudian bertanya juga, dulu Pak itu bagaimana sebetulnya gitu, bagaimana perbandingannya dengan suku yang lain. Jadi menurut saya bahwa memang menambahkan dari Tonga John tadi bahwa memang pengetahuan kita tentang Pak itu khususnya banyak misalnya kita orang Pak itu misalnya bagaimana penyebaran ataupun masuknya Pak kita itu awalnya juga kan kita nggak tahu kan gitu ya. Kalau ditanya misalnya Pak itu sebetulnya asalnya dari mana, kita kan jangankan misalnya kita tahu satu pandangan pun kita nggak ada pegangan kan gitu ya, kebanyakan begitu. Jadi kalau suku lain itu yang saya amati itu Bro, ketika kita tanya mereka itu dari mana, sekalipun itu dari mitos, mereka kok di situ kan gitu ya, mereka pegang itu erat-erat gitu. Kami itu dari sini, prosesnya dari sini kan gitu ya. Ditanamkan ya. Diterapkan itu kemudian doktrinisasi itu ataupun fanatisme mereka atau keyakinan mereka terhadap suku mereka itu ada kan gitu. Kenapa itu bisa ada? Karena memang ada pengetahuan kan gitu ya. Mitos itu kan juga pengetahuan, tapi secara pengetahuan secara tradisional kan gitu ya. Beda kemudian pengetahuan secara ilmiah gitu. Kalau misalnya kalau saya pribadi sendiri, kalau dari kajian antropologi misalnya, teologi bahwa sejarah Pak dari India itu lebih logis sebetulnya. Karena memang penyebaran manusia itu biasanya kalau dulu pasti dari daerah-daerah pesisir dulu gitu ya. Dari pesisir masuk ke pegunungan baru menyebarkan begitu ya. Maka kalau itu dibalik misalnya dari pegunungan dulu baru ke pesisir kan nggak logis kan gitu ya. Ini kemudian kesadaran kemudian saya cari-cari kan bahwa penyebaran misalnya secara arkeologi, antropologi misalnya saya pernah baca bahwa penyebaran manusia itu misalnya kan dari Afrika yang paling tua kemudian menyebar kan gitu kan. Kalau kemudian ini saya aplikasikan ketika misalnya saya di Jogja, khususnya Pak Tonga John pasti mengalami lah kalau kita di perantauan itu pasti dicecar tuh. Kamu itu Batak apa kan gitu kan. Pak itu kamu manik itu kemana kan gitu, itu pasti dikejar tuh. Kalau itu pasti dikejar. Kalau saya bilang itu saya itu manik Pak gitu. Oke, Pak itu apa sih? Saya jelaskan kan gitu ya. Kalau mereka misalnya menjelaskan secara teori lain, oke, kita debat secara pengetahuan dah, jangan mitos kan gitu ya. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan tentang Pak itu sendiri, bisa menjadi alat kita untuk melawan mereka ataupun menjadi pembanding dari apa-apa lain itu. Jadi menurut saya bahwa memang pengetahuan itu, pendidikan tentang Pak itu penting juga, sejarah-sejarah itu. Maka saya menyarankan itu, kalau misalnya di suku lain itu ada sejarah Batak itu ada yang ditulis itu. Saya pernah baca buku itu, sejarah bangsa ini, Batak ini ada. Maka saya sarankan itu bahwa memang kita perlu juga menulis sejarah versi Pak itu sendiri. Sejarah Pak menurut orang Pak kan gitu ya. Ini penting juga. Terlepas orang setuju atau tidak itu urusan mereka gitu loh. Ini kita sebagai dalam membangun jati diri kita itu ya perlu versi kita, apa yang kita yakini. Jadi menurut saya perlu kita menulis buku, meriset tentang budaya Pak ini menurut versi orang Pak secara real. Kemudian ini perlu kita bukukan, kita dokumentasikan gitu. Itu kemudian secara sejarah, kemudian secara pengetahuan. Kemudian pagelaran budaya Pak itu sebenarnya perlu ditingkatkan lagi, Bro. Itu yang kemudian secara pengetahuan sudah ada, tapi kan pengetahuan ini perlu dirawat ini. Bagaimana biar tetap bertahan itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan budaya, pagelaran budaya. Misalnya orang Medan buat kegiatan budaya tentang Pak yang seperti Mampu lakukan dulu. Paling tidak orang di Medan itu, mereka itu nggak merasa sendiri gitu ya. Jadi bagaimana momentum kemudian pagelaran budaya Pak ini perlu dilakukan pihak pemerintah, pihak masyarakat, pihak komunitas itu perlu saya pikir mampu. Ini kemudian cara kita kemudian merawat eksistensi Pak itu sendiri. Iya, saya sepakat itu. Jadi kalau soal tadi bicara tentang sejarah suku bangsa,
Sebenarnya kalau secara ilmu itu tidak sejarah. Karena semua sejarah suku-suku bangsa itu landasannya mitos, cuman telah dipercaya mitos itu seolah-olah menjadi sejarah. Jadi kita jangan terpaku kepada sejarah misalnya si raja ini. Padahal rajanya saja nggak real. Kan gitu. Benar. Ya, beda misalnya kalau di Jogja, Kesultanan Jogja, itu kan memang real sejarahnya ada ya. Jadi betul itu. Jadi kita memang sumber tertulis sangat kurang. Kenapa kurang? Karena kita memang melek huruf itu pun jauh tertinggal dibanding orang lain. Makanya Anda lah yang generasi muda, menulis apapun tulis saja. Soal salah jangan dipikirkan. Kalau saya selama ini berpikir begitu. Yang salah itulah perlu direvisi, kan begitu. Ya. Kemudian lanjutannya, kan kaitannya tadi dengan Toba sebagai sipik hukum ya. Dari sisi kebijakan lah, atau dari sisi hukum, kebijakan lah. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya daerah ini? Toba dulu. Tapi sebelumnya kenalkan dulu Toba dirimu. Tadi lupa Bro. Jangan sok terkenal. Ya kan? Belum terkenal kau. Silakan. Ya tadi Bro. Iya. Perkenalkan, nama saya Toba Sastra Manik, asli dari Sidikalang, Kabupaten Deri, lahirnya di Tigalingga sebenarnya, tapi kalau Manik itu asalnya Manik dari mana, lebuhnya di mana, kalau bisa, tapi tadi pun ketahuan. Jadi Manik Kecupa, jadi lebuhnya lebuh Sinderung kan gitu. Kalau misalnya Mejan kami itu masih ada namanya Sinderung bukan lebuh tuh, Pak. Sinderung itu kuta. Jadi lebuh kuta berarti lebuhmu aurnakan. Aurnakan ya. Karena lebuh dengan kuta beda. Jadi itu bisa kalian belajar sama. Ya. Iya. Bro. Lanjut. Jadi saat ini baru semester lalu selesai menyelesaikan ngajar di Universitas Negeri Yogyakarta gitu ya. Mungkin itu begini Timam Bro secara singkatnya gitu Bro. Iya. Kemudian bagaimana peran pemerintah daerah gitu ya Bro. Mungkin malam yang lalu itu kita ada diskusi juga di grup tuh. Saya baca sebetulnya tapi untuk komen kayaknya sama seperti Bang Bro bilang, kalau komen di WA itu kayaknya kurang efektif gitu ya. Nanti, iyalah. Habis itu besoknya udah hilang itu. Lebih efektif kita ini. Karena besok dibaca. Benar Bro. Peran pemerintah itu menurut saya Bang Bro ini, kalau pemerintah daerah itu terlepas daerah manapun, saya pikir lebih pada fasilitator sebetulnya. Iya. Nah, bagaimanapun budaya itu harus hidup di masyarakat, bukan hidup di pemerintah gitu. Iya. Jadi fasilitatornya adalah bisa dalam bentuk perda begitu ya. Perda itu misalnya ini hanya sebatas payung aja. Kemudian implementasinya nanti pasti kembali ke masyarakat aja gitu ya. Jadi ini kemudian perda ini nanti sebagai pedoman, sebagai dasar hukum saja. Kemudian nanti yang selain itu, jadi saya pikir pemerintah perlu, khususnya yang mengklaim daripada daerah-daerah Pak sebetulnya ya, jadi perlu membuat secara kreatif melahirkan undang-undang tentang berkaitan budaya Pak itu. Perda lah. Tentang perda, misalnya Sulang Silima, tentang adat dan sebagainya, kan itu saya pikir sangat menarik sekali kalau itu diterapkan gitu ya. Kemudian fasilitator saya pikir dalam rangka kebijakan, saya pikir daerah juga perlu juga mampu menyediakan dana. Ini bukan berarti kita mengemis-ngemis dana ya, tapi saya pikir menyediakan semacam hibah dalam konteks menyediakan memfasilitasi penelitian ini kan gitu. Saya pikir pemerintah harus membuka ruang untuk misalnya proposal penelitian, proposal pemajuan kebudayaan yang bisa kita ajukan ke masyarakat. Jadi ada ruang untuk itu. Kenapa? Karena memang kalau pemerintah nanti yang mengeluarkan undang-undang, kemudian yang meriset adalah meriset daripada budaya itu adalah pemerintah itu sendiri. Ini kan nanti garisnya kan sesuai kemauan pemerintah kan. Iya. Jadi yang lebih bagus itu adalah yang meriset masyarakat sipil ataupun orang budayawan ataupun yang memang secara masyarakat di luar pemerintah, kemudian hasil riset ini yang kemudian dikuatkan dalam payung hukum begitu. Iya. Ada kolaborasi di situ. Jadi saya pikir itu yang pertama. Kemudian dari undang-undang, kemudian dana ataupun hibah, kemudian dari segi
kegiatan-kegiatan kebudayaan Pak itu juga perlu. Tapi saya menarik beberapa bulan yang lalu ada kegiatan misalnya lomba menulis cerita rakyat. Itu penting sekali gitu ya, tentang pantun Pak. Itu sederhana, tapi kalau memang dia seperti yang dikatakan Memburu itu tadi, kita itu kurang kita di bidang tulisan. Kalau budaya-budaya kita itu kan luar biasa juga. Nilai-nilai budaya Pak itu kan luar biasa juga. Tapi karena tidak tertulis ya hilang begitu saja, begitu ya. Jadi perlu juga misalnya, tapi ini tidak hanya pemerintah sebenarnya, tapi berkolaborasi dengan budayawan. Tapi saya pikir pemerintah daerah tidak boleh antipati juga dengan budayawan ya. Jadi artinya bukan berarti pernah pemerintah udah duduk atau udah ada memiliki jabatan udah merasa paling tahu, kan tidak bisa juga. Jadi perlu kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan penulisan cerita Pak, buku Pak, lagu-lagu Pak, kemudian pagelaran-pagelaran Pak itu saya pikir pemerintah daerah itu agar lebih hidup tidak bisa melakukan ataupun melaksanakan kegiatan itu hanya dengan versi mereka gitu. Paling tidak mereka hanya fasilitator tadi, eksekutornya serahkan kepada budayawan, serahkan kepada akademisi tentang budaya. Nanti biarkan mereka yang mengemas. Dengan begitu kemudian budaya itu akan hidup begitu ya. Maka itu kemudian merespon diskusi kita minggu lalu di grup itu. Saya tidak setuju juga kalau pemerintah merilis misalnya Gerga yang kemarin kita bahas itu. Gerga yang benar adalah ini. Enggak sepakat juga. Itu nanti mematikan budaya itu juga. Biarkan Gerga itu berkembang, tapi nanti jangan lupa pemerintah itu bisa melis bahwa Gerga itu ternyata ada beberapa motif. Jadi motif kita itu Pak, motif Gerga itu banyak. Maknanya ternyata banyak. Itu kemudian memperkaya budaya kita. Misalnya ada Pak misalnya, ada pernikahan. Di SIM-SIM dikepas kan beda-beda. Iya. Itu jangan disalah-salahkan. Artinya jangan anti juga dengan varian ya. Variasi. Dari varian itu ternyata tidak hanya berdasarkan suak, berdasarkan kampung, hutan, lebuh juga bisa ternyata. Ya. Jadi dengan adanya variasi itu yang kemudian menghidupkan budaya Pak itu. Jadi saya nggak sepakat kalau ada rilis atau daftar bahwa ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa. Itu nanti akan mematikan ataupun membatasi budaya itu sendiri. Mungkin begitu dari... Iya, mungkin dilanjut pertanyaan sama kepada Sili John. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tadi si Toba menyatakan pemerintah itu fasilitator, bukan eksekutor, tapi bisa juga eksekutor. Misalnya tadi mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya. Menurut Pak John? Pendapat saya juga hampir sama, cuman saya ada sedikit tambahan. Kalau saya pribadi, ekspektasi saya terhadap pemerintah, terutama dalam hal ini pemerintah daerah, lebih tinggi daripada yang sudah disampaikan Sidinangku tadi, Toba Sastrawan Mani. Kalau ekspektasi saya, pemerintah daerah itu selain sebagai fasilitator, tetap sebenarnya yang pertama adalah harus menjadi inisiator. Jadi harus menginisiasi hal-hal yang membuat budaya itu lestari, membuat budaya itu tergali, membuat budaya itu berkembang. Itu yang menginisiasi harus pemerintah, karena pemerintah yang punya power, punya otoritas, dan punya dana. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menginisiasi, pemerintah juga harus menjalankan fungsinya sebagai edukator. Yeah. Jadi menginisiasi saja tapi tidak mengedukasi masyarakat, masyarakat tidak ngerti, tidak paham apa maksud pemerintah. Jadi pemerintah juga harus mengedukasi apa maksud program-program pemerintah tersebut supaya masyarakat mengerti, supaya masyarakat juga mempersiapkan diri, supaya masyarakat juga tahu apa yang mereka harus lakukan, apa tujuannya. Jadi selain fasilitator, juga inisiator, juga mengedukasi ya masyarakat. Ya, baru yang ketiga baru fasilitator. Jadi pemerintah juga setelah menginisiasi, setelah mengedukasi, juga harus memfasilitasi. Fasilitasnya banyak hal seperti yang sudah disampaikan oleh Sidinangku tadi, mulai dari sistemnya harus dibuat. Sistem itu ya apakah berbentuk organisasi atau apapun bentuknya, tetapi sistem harus dibuat. Karena kalau tanpa sistem nanti tidak ada flow proses yang jelas. Jadi acakadul, mulai bahasa karena bahasa umumnya. Jadi sedikit ya. Sebenarnya, tapi ini hanya Pak Barat ya.
Dari Iya. sisi kebijakan dan payung hukum di Papua Barat itu, karena saya ikut terlibat di dalam. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Papua Barat sudah melahirkan 2 perda. Sebenarnya itu tujuannya itu tadi, untuk dalam rangka Ya. supaya apa yang dilakukan Pemda terhadap masyarakat Ya. tidak terkendala hukum. Pertama, namanya saya lupa nomornya. Perda Sulang Silima Marga-Marga di Kabupaten Papua Barat. Itu sudah terbit. Kemudian yang kedua, Perda Pelestarian Kebudayaan Papua. Sebenarnya dari sisi pemerintah sudah banyak kemajuan. Malah mereka lebih maju dari negara ini, karena sebelum muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, mereka sudah menerbitkan perda, mensahkan. Cuman memang implementasinya yang tidak. Jadi itu masalahnya juga. Saya tambahkan sedikit, Silik. Jadi kalau pemerintah sudah menyiapkan banyak hal, tetapi kalau rakyatnya tidak diutilize sedemikian rupa, maka akan ada banyak ketimpangan. Jadi kebijakannya sudah ada, tapi rakyat tidak mengerti atau tidak mampu menjalankannya, tidak tahu bagaimana harus menjalankannya. Itulah sebabnya fungsi edukasi tadi harus ada, supaya masyarakat itu mengerti maksud pemerintah apa. Contohnya seperti perda tadi untuk untuk membuat Sulang Silima, karena pemerintah tidak mungkin bisa mengontrol ataupun mendikte lebih detail lagi. Jadi pemerintah harus punya partner untuk menegakkan budaya ini. Maksud saya seperti ini. Kalau pemerintah sudah menginisiasi, sudah memfasilitasi, sudah mengedukasi masyarakat untuk segera membentuk Sulang Silima masing-masing marga, maka nanti Sulang Silima ini bisa difungsikan sebagai otoritas tertinggi dalam mengawasi, dalam menjalankan budaya Papua itu. Jadi kalau misalnya, katakan misalnya Sulang Silima Marga Banurea sudah terbentuk, ya tentunya nanti Sulang Silima ini punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga seluruh warga Marga Banurea agar secara aktif menjalankan dan melestarikan budaya Papua. Jadi kalau misalnya ada Marga Banurea yang kawin dengan Marga Papua juga, tetapi menggunakan adat suku lain, nanti si Sulang Silima Banurea inilah yang menegur, bahkan yang bisa memberikan sanksi sosial. Nah, itu yang mungkin pemerintah tidak bisa lakukan. Makanya pemerintah butuh partner sebenarnya. Partner ini yang segera harus dibuat. Ya. Jadi sejauh ini yang saya tahu ya tentang kedua perda ini, sebenarnya sosialisasi sudah ada. Saya terlibat waktu sosialisasi tentang Perda Sulang Silima. Saya ada di beberapa kecamatan ikut menjadi narasumber. Cuman betul mungkin perlu tidak cukup sekali sosialisasi. Karena hasilnya ternyata tidak semua marga-marga di Papua Barat, marga Papua di Papua Barat yang sampai sekarang membuat Sulang Silima. Mungkin masih banyak yang belum. Atau mereka sebenarnya ya kurang konsultasi juga dengan sesama marganya di luar Papua Barat. Karena kalau sudah menyangkut perda kan sudah menyangkut hukum. Hukum itu kan nggak boleh lisan. Harus tertulis gitu ya. Coba nanti kalau salah diluruskan saya ya. Jadi sebenarnya payungnya sudah ada, implementasinya belum. Karena juklaknya belum keluar memang. Juklaknya misalnya surat keputusan bupati, surat edaran, tapi sosialisasi sudah, tapi tidak maksimal mungkin itu ya. Jadi saya tambahkan Silih, pemerintah harus menyiapkan partnernya untuk sama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan program pemerintah ini. Pemerintah tidak akan mampu menjalankan sendirian, karena ada hal-hal yang pemerintah akan gampang untuk menyentuh ke situ. Contohnya, apakah pemerintah mampu memberikan sanksi sosial kepada rakyat yang tidak menjalankan adat Papua? Nggak mungkin kan? Yang mampu melakukan itu hanya Sulang Silima. Harga itu sendiri ya. Iya betul, betul. Itu maksud saya. Harus sinergi lah. Betul. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah,
kita juga tidak bisa menyalahkan generasi muda, tidak bisa menyalahkan tokoh-tokoh marga, tokoh-tokoh adat, gitu kan. Kalau semuanya tidak sinergi, apapun dilakukan pemerintah nggak bisa jalan, menurut saya ya. Tapi sekarang ini saya hanya menanya ya, jadi bukan pendapat saya di sini, pendapat para generasi muda dan kaum milenial. Jadi mudah-mudahan nanti ditonton oleh banyak pihak. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu, mungkin sebagai statement penutup lah dari Toba dulu. Karena waktu kita habis kayaknya. Atau kita sambung? Belum puas, kita sambung episode kedua. Gimana? Kita udah muru, hari tangi. Atau belum ya? Jadi gitu. Jadi apalagi kira-kira kalau gitu kita bikin lagi nanti tambah satu apa lagi? Silakan coba. Generasi muda ya, apa yang harus dilakukan? Kaum milenial apa kaitannya dengan teknologi informasi? Sekarang ini kan banyak orang tiba-tiba terkenal. Masa nggak bisa sih budaya Papa ini terkenal melalui teknologi digital sekarang? Waktu nangku kita mepet bro. Iya. Hitungan detik lagi. Iya, oke. Kalau gitu nanti kita tambah ya. Oke, kita tutup dulu berarti sebentar ya. Oke ya. Bro. Baik, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan peran generasi muda dan kaum milenial dan kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital dan teknologi informasi. Mungkin dimulai dari yang paling muda dulu, Toba Sastrawan Mane. Silakan, apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau bisa to the point samping, tapi isi-isi nak, kan bagi. Silakan. Satu ya, bro. Jadi bahwa memang peran generasi muda, karena memang generasi muda sebagai penerus, saya pikir memang sangat penting, bro ya. Tapi di dalam konteks era saat ini, era teknologi ini, bahwa memang inti daripada setiap era itu sebetulnya, bro, adalah pengetahuan. Jadi penguatan pengetahuan, penguasaan pengetahuan, saya pikir itu menjadi kata kunci, khususnya kita generasi Papa ini agar bisa maju. Dalam arti, dalam era saat ini ya, generasi Papa itu harus memang mencintai pengetahuan. Paling tidak itu memang tuntutannya adalah kita memang bisa mampu bersaing secara pendidikan, akses perguruan tinggi dan sebagainya. Itu salah satu cara kita untuk mengenalkan itu gitu. Yeah. Cara mendapatkan pengetahuan itu saya pikir seperti yang katakan sebelumnya, bahwa memang Papa Barat khususnya saya pikir sangat terbuka dengan beasiswa dan sebagainya. Jadi ini sesungguhnya generasi Papa itu hanya tinggal memanfaatkan momentum saja, memanfaatkan peluang yang saya pikir sudah besar diberikan oleh pemerintah. Dalam arti pemanfaatan ini ya nggak boleh berleha-leha, nggak boleh asal belajar, nggak boleh asal apa adanya gitu. Jadi memang harus berusaha, berjuang gitu ya. Dengan adanya pengetahuan ini nanti kemudian membuka wawasan, membuka daya kritis, membuka kemudian perhatian, kemudian ketertarikan terhadap jati diri itu. Pasti itu berarti muaranya nanti bertanya kepada jati diri kalau memang wawasan itu, pengetahuan itu sudah buat. Kemudian bagaimana dalam konteks era global sekarang, teknologi itu ya saya pikir sangat memungkinkan, peluang itu juga sangat mungkin. Kenapa? Kalau dulu kan belajar Papa itu kan harus ke Papa Barat, harus ke Sidikalang, harus ke Subur Salam kan gitu. Bisa, nih. Dengan teknologi saat ini, kita udah bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari Facebook, bisa belajar dari Twitter dan sebagainya. Akses jurnal ilmu pengetahuan, buku itu sudah sangat luas. Jadi pemanfaatan teknologi saat ini sesungguhnya membuka ruang dan sangat membantu generasi muda Pak itu dalam memahami jati dirinya. Dengan catatan memang harus kita bisa menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi itu. Kata kuncinya kembali lagi, Bro, ya, kita harus bisa memiliki pengetahuan dasar, kemampuan ataupun literasi tentang teknologi itu. Saya pikir ini menjadi yang harus orang Pak kalau memang dia cinta apa-apa itu yang harus memang dibangun dulu. Kalau nunggu orang lain, nunggu sistem politik bagus, nunggu sejahtera dulu, tunggu semua berkembang dulu baru kita cinta budaya apa itu, saya pikir itu terlalu jauh terlambatnya. Jadi seperti yang katakan itu, pendidikan itu senjata terbaik untuk mengejar ketertinggalan itu. Generasi Pak harus mencintai pengetahuan, terbuka terhadap pengetahuan, memanfaatkan teknologi dalam mencari, mengakses dan memperbanyak informasi pengetahuan apapun
termasuk budaya Pak. Budaya Pak saat ini aksesnya lebih luas, sumbernya lebih banyak. Saya pikir generasi Pak sangat bisa terbantu dengan adanya ataupun era teknologi saat ini. Mungkin begitu, Mam Bro. Ya, intinya semua generasi muda perdalam ilmu pengetahuan, sekolah setinggi-tingginya, kuasai teknologi, manfaatkan teknologi untuk pengembangan diri, pengembangan masyarakat, pengembangan budaya, itu kira-kira ya. Itu kira-kira intinya ya. Jadi jangan berdiam diri. Banyak orang yang fasilitas negara, baik secara online, offline, sekarang ini tinggal kita mau apa tidak. Itu kira-kira ya. Jadi manfaatkan itu. Itu kira-kira saya ambil. Dari Mbak Nurea, apa kira-kira yang harus dilakukan generasi muda? Oke, lihat satu sih. Generasi muda, generasi milenial, sebelum melakukan sesuatu dengan menggunakan teknologi informasi ini, harus melakukan hal yang paling mendasar terlebih dahulu, yaitu kesadaran akan jati diri. Kesadaran akan jati diri ini timbul jika ada pemahaman dan prinsip. Ya. Jadi pemahaman terhadap jati diri ini harus dilihat dari beberapa aspek. Contohnya, aspek pertama, aspek ketuhanan. Kita, generasi muda dan kaum milenial harus menyadari, harus memahami bahwa kita terlahir sebagai marga Brutu, marga Manik, marga Banurea, lahir sebagai suku Pak, bukan atas kemauan kita, bukan atas pilihan kita, tetapi Tuhanlah yang sudah menentukan. Jadi keputusan Tuhan ini, ketetapan Tuhan ini harus kita hormati. Inilah pemahaman pertama yang harus ada buat semua generasi muda Pak. Lalu aspek wawasan kebangsaan yang kedua, ya, wawasan kebangsaan. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa suku Pak adalah bagian dari suku-suku yang terhimpun dalam bangsa dan negara ini. Jadi, suku Pak juga adalah kekayaan bangsa dan negara. Jadi kalau misalnya Pak itu menghilang secara budaya, maka yang rugi bukan hanya kita saja insya Pak, tetapi bangsa dan negara pun mengalami kerugian kalau sampai kehilangan salah satu warna kebinekaannya. Ini pemahaman kedua yang harus ada. Pemahaman yang ketiga dari aspek politik dan ekonomi. Yang namanya industri pariwisata itu tidak terlepas daripada orang-orangnya. Orang-orangnya itu termasuk juga adat, budaya, dan seninya. Jadi pemerintah sudah menentukan tonggak-tonggak ataupun pilar-pilar kebijakan negara bahwa salah satunya sumber dana negara ke depan adalah dari sektor pariwisata. Ya, betul. Setelah crude oil kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Nanti dikoreksi kalau salah. Jadi kalau ini sudah menjadi kebijakan pemerintah dan kebijakan negara, kita sebagai warga apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai suku Pak, ya harus kita melestarikan, harus kita mengembangkan budaya kita sebagai salah satu aset bangsa, sebagai salah satu unsur pelengkap sektor pariwisata ke depan. Itu yang aspek ketiga yang harus kita sadari dan kita pahami sebagai generasi muda dan kaum milenial. Setelah kesadaran ketiga ini ada, maka timbullah prinsip kita, timbullah kebanggaan kita sebagai orang Pak, sebagai suku Pak, timbullah keinginan kita untuk melestarikannya, timbullah keinginan kita untuk mengembangkannya, dan timbullah keinginan kita untuk melakukan banyak hal untuk memajukan adat dan budaya Pak melalui pemanfaatan teknologi informasi saat ini. Kira-kira begitu, Sile. Iya, jadi intinya kesadaran itu menjadi kata kunci juga ya. Sadar, kecintaan kepada baru bisa dikembangkan. Kalau kita tidak sadar, tidak cinta, mungkin kita agak kesulitan untuk mengembangkan. Jadi
Jadi generasi muda dituntut untuk itu kira-kira ya. Kemudian mungkin stakeholder lain, yaitu tokoh masyarakat keseluruhan lah, nggak usah kita pilah-pilah. Dan karena di sana ada organisasi formal Sulawesi Lima, apa kira-kira yang harus dilakukan tokoh Sulawesi Lima dan tokoh masyarakat? Mulai mungkin sekarang dari Banurea. Baik, Silih, saya mulai. Jadi menurut hemat saya, supaya program pemerintah ini bisa berjalan tepat sasaran dan bisa lebih cepat, maka pemerintah harus membentuk ataupun harus menginisiasi untuk berdirinya seluruh Sulawesi Lima marga-marga sebagai partner pemerintah itu sendiri. Ya. Lalu nanti apa yang menjadi peran tokoh ini, bukan pemerintah. Ya. Ya. Oh ya, apa yang menjadi peran tokoh Pak termasuk juga Sulawesi Lima yang pertama adalah pastinya Sulawesi Lima ini harus bisa berfungsi untuk menghimpun segenap marga yang sesuai dengan Sulawesi Lima marga tersebut. Jadi baik marganya, baik beberenya juga harus dihimpun. Untuk apa? Untuk bersama-sama saling membantu, saling bergotong royong dalam hal kegiatan sosial budaya dan adat istiadat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Sulawesi Lima ini juga, tokoh masyarakat Sulawesi Lima ini juga harus berperan sebagai penjaga dan pelestari budaya, dalam hal ini budaya Pak. Ya, harus memerankan itu. Lalu yang ketiga, dengan segala kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh masing-masing lembaga Sulawesi Lima tersebut. Lalu yang ketiga, fungsinya harus bisa menjadi perwakilan ataupun representatif marga, baik ke pihak pemerintah, ke pihak masyarakat luar, ke pihak pengusaha-pengusaha, dan lain sebagainya, harus bisa menjadi representatif dan harus berjuang untuk kepentingan marganya Sulawesi Lima itu, dan secara khusus, dan berjuang kepada suku Papa secara umum. Iya. Ya. Kira-kira itu yang diharapkan. Ada tambahan dari Toba, peran tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Sulawesi Lima. Jadi kita di sini bicara tentang Sulawesi Lima secara formal, karena Sulawesi Lima itu sebenarnya tidak perlu diformalkan kalau hanya menyangkut kepentingan informal, adat dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Ya, satu memang bro. Peran tokoh masyarakat ya, tokoh budaya gitu. Saya pikir yang pertama adalah karena memang sebagai tokoh, biasanya tokoh itu kan sebagai yang dicontoh begitu. Jadi bahwa memang ya tokoh itu kalau bisa ya keteladanan itu misalnya begitu. Artinya bahwa memang bisa saja, saya pikir banyak juga orang yang paham Pak itu kan banyak juga ya, yang tahu budaya Pak itu tahu. Banyak tuh saya pikir. Tapi yang untuk melaksanakannya, untuk menunjukkannya, untuk meneladankan itu saya pikir tidak banyak begitu. Itu yang kemudian budaya Papa itu pernah hilang karena memang tidak dilestarikan melalui perbuatan, perilaku, ataupun tidak diimplementasikan dalam masyarakat. Jadi keteladanan itu yang mungkin yang perlu generasi muda Papa ini tiru begitu ya. Generasi muda Papa ini lihat sebagai role modelnya kira-kira. Kalau budaya Papa, kita ke tokoh ini dong gitu, tahu kita gitu ya. Tentang hukum adat pernikahan, si Anu tahu tuh kan, itu kan bagian daripada keteladanan gitu. Kemudian saya pikir Mambro adalah keterbukaan antar lintas generasi ini. Saya pikir tokoh-tokoh muda, yang tokoh-tokoh budaya yang di kampung misalnya, mohon maaf nih, kalau misalnya tokoh berarti sudah umurnya mungkin sudah berpengalaman, sudah lebih tua begitu ya. Jadi perlu mungkin karena kemudian tinggal di kampung biasanya, maka perlu keterbukaan dengan hadirnya generasi-generasi muda gitu. Perlu adopsi, perlu cara pandang generasi-generasi muda sebetulnya, khususnya yang misalnya sudah merantau kemudian balik ke kampung, ini perlu dirangkul sebetulnya agar bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu selain bisa
diwariskan, kemudian cara-cara penyampaian itu kan sebenarnya seperti yang kita bicarakan sebelumnya kan berbasis teknologi itu kan udah ranahnya kalangan muda seperti itu. Jadi perlu kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu merangkul generasi-generasi muda itu yang khususnya memiliki kemampuan, memiliki pendidikan, ini dirangkul ketika kembali ke kampung, ayo gitu. Jadi selain pengetahuan modernnya ada, tapi ini bisa dilengkapi dengan pengetahuan tradisionalnya yang dia kuasai oleh tokoh budaya ini, kemudian tokoh Sulang Silem ini. Jadi ada kombinasi pengetahuan modern dengan pengetahuan tradisional. Jadi ada kolaborasi antara lintas generasi. Ini mungkin beberapa yang saya amati yang belum banyak kita temukan. Ada tokoh itu yang mau merangkul generasi muda, mau menerima begitu. Ayo kita diskusi, mau mengajak. Ini saya pikir saya belum banyak menemukan, Bang Bro. Saya pikir saya pernah bercerita soal itu. Ini kemudian yang membuat generasi muda itu kayaknya enggan gitu. Ada ide itu kayaknya nggak enakan lah, apalagi ke orang tua gitu ya. Nanti dianggap terlalu lancang dan sebagainya. Jadi perlu keterbukaan secara lintas generasi. Tapi saya juga membayangkan tokoh budaya kita ini, Pak kita ini, Sulang Silem ini terbuka juga terhadap pemerintah dalam arti memberikan masukan masukan dan berbagai yang bersifat positif tentang misalnya dalam pembentukan perda dan sebagainya. Kan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri sebenarnya. Ini harus ada kolaborasi juga antara Sulang Silima dengan pemerintah ini. Tapi saya membayangkan, tapi misalnya pemerintah itu juga mengakomodir tokoh-tokoh ini juga diberdayakan begitu. Sekali setahun misalnya ya bolehlah tokoh-tokoh kita itu diajak diadakan seminar, pegelaran, ayo kita duduk bersama. Ini kan mendiskusikan hal-hal yang berkembang di masyarakat. Jadi ada keterbukaan antara generasi, antara usia dengan antara pemerintah dan para pemuka ataupun tokoh adat kita itu. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Intinya ya kalau tokoh betullah tokoh itu jadi teladan, tapi tokoh itu jangan tertutup, terbuka dengan lintas generasi, lintas instansi, lintas macam-macam gitu ya. Itu kira-kira intinya ya, sehingga generasi muda pun akan taat dan patuh kan gitu ya. Kalau tokohnya tidak jadi teladan, gimana masyarakatnya menjadi patuh sebagai dia. Kemudian satu lagi ya seperti yang dikatakan Mbak Nurea tadi, jadi tokoh itu tokoh masyarakat berarti dia harus menjadi corong masyarakat, bukan corong untuk diri dia sendiri, kan gitu kan kira-kira. Kan banyak juga misalnya organisasi itu dibentuk untuk kepentingan dia, padahal anggotanya banyak. Ya, tokoh itu atau ketua Sulang Silima lah kita katakan, itu kan ya harusnya untuk kepentingan anggotanya kan gitu kan. Tapi karena dia punya kompetensi yang lebih tinggi, tentu dialah di depan. Ya, itu kira-kira saya tangkap ya. Jadi mungkin begitu saja percakapan kita hari ini. Jadi mungkin di sini saya perlu informasikan, mungkin ada undang-undang baru yang terbit tahun 2017. Nah, bukan baru juga ya, sudah lama juga, tapi relatif belum banyak dikenal, dipahami orang. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi siapapun tokoh masyarakat, kaum milenial bisa belajar. Karena ini menjadi payung hukum kita dalam rangka pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan. Jadi secara singkat saya sebutkan ada 10 objek pemajuan kebudayaan dalam undang-undang tersebut. Pertama, menyangkut manuskrip. Kedua, tradisi lisan. Ketiga, adat istiadat. Keempat, ritus. Ritus itu ya upacara sepanjang lingkaran hidup ya. Kemudian ada namanya kelima, pengetahuan tradisional. Kemudian keenam ada namanya teknologi tradisional. Ketujuh ada seni. Seni ini banyak, luas ya. Kemudian ada bahasa. Kemudian 9 ada permainan rakyat atau permainan tradisional. Kemudian ada juga olahraga tradisional. Itu difasilitasi oleh undang-undang itu, baik dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, individu juga, apalagi pemerintah ya.
Jadi seperti di awal tadi saya katakan, di Pak Barat khususnya, yang di sana mayoritas penduduknya warga Pak, di sana ada 2 perda terkait dengan kebudayaan. Pertama namanya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Pak. Yang kedua, Peraturan Daerah terkait dengan Sulang Silima Marga-Marga Pak di Pak Barat. Itu judulnya, nomornya saya lupa. Cuman masih pada tataran teoritis karena masih pada tataran perda, belum pada tataran implementasi. Jadi masyarakat bisa mengakses itu, supaya mereka juga bisa membuat suatu perencanaan dan kegiatan. Kalau pemerintah belum menurunkan juklak, bisa juga saya pikir itu didesak supaya juklaknya segera dibuat, sehingga masyarakat lebih paham. Ya. Mungkin itu saja, mungkin closing statement aja lah. Terakhir, mulai dari yang lebih tua lah, dari John Banurea. Closing statement, apalah yang mau dikatakan? 2-3 kalimat. Ya. Oke, jadi kalau menurut pengamatan saya, kita harus memulai dari merepackaging ulang ataupun mengemas ulang adat budaya kita supaya ada kebanggaan bagi sebelumnya supaya orang lain melihat dan tertarik dan punya kesan terhadap adat budaya Papa, dan kita sebagai pemiliknya tentunya menjadi bangga. Itu dulu yang harus kita ciptakan. Ya, Sate. Ya, dari Toba, apa closing statement? Ada? Kalau closing statement saya memburu yang pertama, ulang melakala Pak. Jadi memang kalau memang kau cinta orang Pak itu, perbanyak pengetahuan, berhasil dalam kerjaan apapun, artinya usahakan jadilah yang terbaik dalam profesi apapun, itu kan perlahan-lahan akan mengenalkan dirimu sendiri, perlahan-lahan akan mengenalkan apa itu Pak. Mungkin begitu, Membro. Iya, jadi terima kasih kepada Sili John Banurea dari Jakarta dan juga Toba Sastrawan Manik dari Yogyakarta. Perbincangan ini menarik bagi saya dan mudah-mudahan juga menarik bagi para penonton dimanapun berada. Terima kasih Lia Sate, Bue, Pagit Daroh, Dua kita Karina, Isibahan, Ijadi. Artinya tercapailah apa yang kita harapkan masing-masing ya. Jadi kepada para penonton mungkin demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalau menarik kami akan bikin dialog-dialog selanjutnya ya. Setuju ya? Nanti mungkin dengan topik-topik yang lebih spesial, lebih khusus. Jadi bisa dikomen di YouTube ini juga apa yang harus kita diskusikan. Atau bisa juga mengajukan tokoh, siapa yang harus kita tampilkan. Ya, silakan siapapun. Kalau memungkinkan, kita punya akses, kita akan hubungi, kemudian kita akan juga berbincang-bincang dengan para tokoh yang diajukan para penonton. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan paling penting sebenarnya ya setialah menonton video kita ini. Mudah-mudahan ada sedikit lah, walaupun tidak luas, pengetahuan yang bisa kita peroleh dari setiap YouTube kita. Jadi kita sebutkan juah-juah 3 kali sebagai penutup dan uang 3 kali. Silakan. Juah, juah. Juah. Juah, Juah. 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 Oang. Lia Sate, juah-juah. Mudah-mudahan sehat kita semuanya. Salam dari Medan. Salam dari Jogja, Bro. Tengah. Iya. Izin live. Iya.